Isu soal ijazah kembali jadi perbincangan publik. Kali ini, pernyataan kuasa hukum dari pihak Roy Suryo menjadi sorotan karena dianggap berhasil membungkam argumen kubu pendukung Joko Widodo. Apa Bang Bona juga selaku peneliti tidak melakukan penelitian terhadap ijazah mantan-mantan presiden lain juga atau mantan kepala daerah? Akan lebih fair dong, gitu. Ketika kita melakukan hal seperti itu. Saya ingin menjawab juga apa yang disebut oleh Reagan ya, bahwa kenapa ijazah mantan-mantan presiden yang lain tidak pernah dipersoalkan. Kita mempersoalkan sesuatu itu kan karena berangkat dari indikasi. Tidak mungkin ada api kalau nggak ada asap. Jadi harus dilihat dulu apakah mantan-mantan presiden yang lain punya indikasi ijazah palsu nggak? Kita urut dari Pak Karno. Pak Karno jelas. Kemudian Pak Harto. Pak Harto jelas ijazahnya cuma SD. Dan dia bangga dengan itu. Kemudian beralih kepada Pak Habibie. Pak Habibie ijazahnya jelas dari Jerman. Kemudian beralih kepada Pak Gus Dur. Gus Dur ijazahnya jelas dari luar negeri. Dari Mesir. Sebentar dulu, saya belum selesai. Kemudian Bu Mega pernah kuliah di Fakultas Psikologi UI dan kemudian tidak selesai dan beliau mendeklarasikan dirinya bahwa saya hanya lulusan SMA. Itu jelas. Kemudian Pak SBY ijazahnya dari Akmil. Pak Prabowo ijazahnya dari Akmil. Yang dipertanyakan adalah Pak Joko Widodo ketika diklaim ijazahnya dari UGM, semua data-data hari ini yang ada di Polda Metro Jaya belum menunjukkan bahwa ijazah Pak Joko Widodo adalah ijazah yang sah dan asli yang didapatkan. Saya ambil contoh. Jangan dipotong dulu. Ya, kita bicara data akademik. Berdasarkan petunjuk P19 Jaksa, ada 700 alat barang bukti yang disita dan petunjuknya adalah dalami lagi. Loh, katanya semua alat barang bukti yang disita itu adalah milik Pak Jokowi, dari skripsinya, 13 ijazah pembanding, kemudian ijazah teman-temannya yang lain, kemudian skripsi teman-temannya yang lain, kemudian formulir pendaftaran dia di sana. Tetapi kemudian ada keanehan di situ. Dan ada lagi keanehan terbaru, ini tidak bisa dibantah. Ini ijazah salinan resmi. Kalau kita lihat ini tidak normal secara administrasi akademik. Apa yang tidak normal? Di poin yang katanya Bang Bonatua itu masuk dalam poin 5 pada saat kami mempersoalkan ijazah ini. Ini suatu legalisasi ijazah, kok nggak ada tanggal, nggak ada bulan, dan nggak ada tahunnya. Baik. Ini keabsahan untuk menentukan waktu hukum saat dokumen dikeluarkan. Baik, jadi itu menurut penting Anda banget. Sudah ditunjukkan dan masih ada keganjilan di sini. Inilah keganjilan baru. Inilah persoalan-persoalan baru yang tidak bisa menjawab ijazah ini. Apakah semua dokumen pejabat negara perlu dibuka ke publik? Ataukah cukup melalui mekanisme hukum yang berlaku? Tulis pendapatmu di kolom komentar.